Baik, selamat malam buat Bapak Arifin Tambunan. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang tugas kat 1 tentang diskusi film Scandalous untuk mata kuliah manusia dan moralitas. Nah, sebelumnya perkenalkan, di sini kami terdiri dari Hadin Iqmal, saya sendiri sebagai moderator Ikhlasul Alfian, kemudian ada Ihsan Jamal Tabarok, ada juga Muhammad Akbar Zuhri, dan kemudian yang terakhir ada Muhammad Brizal Firmansyah. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang cerita dari film Schindler's ini. Jadi latar ceritanya ini awalnya dari Perang Dunia Kedua, tepatnya di Polandia saat pendudukan Nazi Jerman. Fokusnya adalah pada tokoh yang bernama Oskar Schindler. Jadi dia ini adalah seorang pengusaha Jerman yang awalnya bergabung dengan partai Nazi untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Jadi Schindler ini mempunyai sifat yang egois dan oportunis. Oskar Schindler tiba di Krakow dan melihat peluang bisnis dengan membuka pabrik peralatan dapur. Ia menggunakan buruh-buruh dari orang Yahudi, bukan tetapi karena tenaga kerja mereka lebih murah dan sistem Nazi mempermudah eksploitasinya. Ya, kemudian di sini ada penyiksaan tentang bangsa Yahudi dan kesadaran moralnya. Jadi saat Nazi mulai melakukan pembersihan ghetto atau Yahudi atau pembunuhan massal dan deportasi ke kamp konsentrasi, Schindler ini menyaksikan langsung kekejaman yang tak manusiawi. Nah, jadi nanti akan ada 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman kelompok ini. Langsung saja pertanyaan yang pertama terkait dengan problem etis yang dihadapi oleh Oskar Schindler ini di dalam film Schindler's ini. Boleh dijelaskan oleh Mas Hadin. Silahkan Mas. Oh ya, halo. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Ya, jadi untuk tadi problem etis yang dihadapi oleh Oskar Schindler ya. Jadi Oskar Schindler ini menghadapi dilema etis yang dia itu sangat mendalam dan lumayan kompleks ya, karena pada awalnya ini motivasi utamanya adalah mengenai oportunistik dan lebih ke mementingkan diri sendiri. Jadi mencari keuntungan dari perang dengan cara memanfaatkan tenaga kerja Yahudi yang dalam konteks ini termasuk harganya murah ya. Jadi dia memanfaatkan tenaga kerja Yahudi yang murah. Namun ketika ia menyaksikan kengerian dari Holocaust yang semakin buruk, terutama likuidasi ghetto Krakow yang brutal dan kekejaman yang dilakukan oleh Amon God, hati nuraninya ini mulai terbangun karena hal-hal tersebut. Jadi masalah etisnya bergeser dari sikap acuh tak acuh jadi tanggung jawab moral yang aktif. Jadi problem etis ini intinya adalah bagaimana ia, seorang pria yang awalnya mengeksploitasi penderitaan orang lain, jadi kini dapat menggunakan posisi dan sumber dayanya untuk menyelamatkan mereka dari pemusnahan sistematis. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa dan kekayaannya sendiri, serta beroperasi dalam sistem yang sangat tidak bermoral, dia tetap siap gitu. Selanjutnya untuk dilema ini diperparah oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama ada keterlibatan versus perlawanan. Jadi ia beroperasi dalam sistem Nazi yang tampaknya menguntungkan. Jadi bisakah ia secara moral itu membenarkan keterlibatan ini jika itu adalah satu-satunya cara untuk melawan dari dalam? Nah, yang kedua ini, faktor yang kedua adalah skala kekejaman. Jadi jumlah nyawa yang dipertaruhkan menciptakan beban yang sangat besar. Menyelamatkan beberapa orang terasa tidak signifikan di tengah jutaan orang yang dibunuh. Namun setiap nyawa yang diselamatkan sangatlah monumental. Kemudian untuk faktor yang ketiga ada risiko pribadi, yaitu menyelamatkan orang Yahudi adalah kejahatan besar yang bisa dihukum mati. Tindakannya menempatkan dirinya dalam risiko ekstrim, termasuk menempatkan istrinya sendiri dalam risiko yang ekstrim juga. Kemudian untuk faktor yang keempat ada transformasi moral, yaitu masalahnya ini bukan hanya eksternal tapi juga internal. Jadi sebuah transformasi dari seorang pengusaha yang mementingkan diri sendiri menjadi agen moral. Mungkin itu sih jawaban dari saya ya. Terima kasih.
Ya, makasih Mas Adin. Ya, di sini si Oscar Schindler tuh emang menghadapi dilema etis ya yang sangat mendalam dan kompleks yang sudah dijelaskan oleh Mas Adin tadi. Nah itu lagi dilema ini diperparah oleh beberapa faktor. Jadi ada keterlibatan versus perlawanan itu sendiri, kemudian ada skala kekejamannya, ada risiko pribadi juga dan transformasi moral. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana Schindler ini memecahkan masalah itu? Oleh Mas Iksan, silakan Mas. Halo, selamat malam. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana si Snyder itu memecahkan masalah itu ya. Jadi menurut saya tuh si Snyder itu memecahkan masalah etisnya itu ada beberapa dengan tindakan-tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri dan ya bisa dibilang cukup berani ya. Yang pertama tuh ada juga salah satu tindakannya itu dia mengeksploitasi sistem. Jadi dia tuh cerdik gitu, bisa menggunakan koneksinya dan juga pemahamannya dia soal birokrasi Nazi. Dia bisa memanfaatkan penyuapan, sanjungan, dan ya personanya untuk bisa mendapatkan bantuan dan juga bisa melindungi pekerja Yahudinya. Dia tuh bisa menampilkan pabriknya tuh sebagai sesuatu hal yang penting bagi upaya perang, di mana menjadi pekerjanya itu menjadi sangat diperlukan gitu ya. Kemudian ada juga tindakan dia tuh jadi menciptakan suatu tempat yang aman gitu. Jadi pabriknya itu dijadikan tempat perlindungan, tempat di mana orang-orang Yahudi itu bukan hanya bekerja, tetapi manusia-manusia yang berada di bawah perlindungannya tuh. Jadi ia tuh secara aktif campur tangan, mempunyai campur tangan untuk bisa mencegah deportasi mereka ke kamp latihannya. Kemudian juga ada tindakan dia itu bersifat menyuap pejabat gitu. Jadi dia tuh konsisten menyuap pejabat-pejabat Nazi, terutama dalam cerita itu ada Amon Good. Jadi menyuapnya itu dengan pasar-pasar yang gelap gitu, alkohol dan kemewahan yang bertujuan untuk menjamin nyawa pekerjanya gitu kan. Dan yang pastinya untuk membeli lebih banyak orang Yahudi untuk pabriknya. Kemudian juga dia membuat suatu manipulasi daftar atau bisa dikenal dengan the Central Juden. Jadi ini tuh suatu tindakan yang paling signifikan yang dikenal dengan membuat daftar Schneider ya. Di mana itu berisi daftar pekerja penting yang disusun dengan cermat gitu kan. Yang mana bertujuan untuk dipindahkan dari Plascow ke pabrik barunya di Brunitz kalau salah. Nah, dia itu menghabiskan seluruh kekayaannya itu untuk menjual pejabat agar bisa menyetujui pemindahan ini gitu. Kemudian juga ada tindakan dia tuh dia mengorbankan kekayaannya. Jadi pada akhir-akhir perang gitu, dia tuh menghabiskan semua keuntungan yang dalam tanda kutip haramnya itu dan bahkan lebih gitu. Jadi sehingga dia tuh menjadi bangkrut dalam proses menyelamatkan nyawa-nyawa. Dan yang terakhir dia juga menunjuk Itzhak Stern gitu. Jadi dia tuh sangat mengandalkan akuntan Yahudinya yang bernama Itzhak Stern, di mana yang menjadi kompas moral dan tulang punggung administrasinya. Membantunya juga untuk menavigasi kompleksitas pengelolaan pabrik dan menyelamatkan nyawa. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Ya, baik Mas Iksan, terima kasih ya. Di sini cenderung memecahkan masalah ini dengan berbagai cara yang tadi disebutkan oleh Mas Iksan, juga mengeksploitasi sistem, menciptakan tempat yang aman, mulai dari pabriknya menjadi tempat perlindungan, kemudian kasih daftar, hanya menghabiskan semua keuntungan haramnya ini dan bahkan lebih sampai menjadi bangkrut ya. Ya, selanjutnya untuk yang pertanyaan ketiga nih, apakah solusi yang dilakukan Schindler ini dapat dibenarkan secara etis, dan coba diberikan alasannya, boleh Mas Akbar dan Mas Rizal. Baik, terima kasih Mas. Malam Bapak dan teman-teman semuanya. Jadi secara etis, solusi yang dilakukan oleh Schindler sangat dapat dibenarkan secara etis, terutama melalui kerangka utilitarianisme, tetapi juga dengan argumen deontologi dan etika kebajikan yang kuat. Nah, secara kerangka utilitarianisme atau konsekuensialisme, ini adalah argumen terkuat, di mana berfokus pada kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Tindakan
Schindler secara langsung menyebabkan penyelamatan sekitar 1.200 nyawa dari kematian yang pasti. Hasil positif jauh melampaui cara-cara awal yang secara etis meragukan. Meskipun ia awalnya mendapat keuntungan dari sistem, tindakan akhirnya meminimalkan penderitaan yang luar biasa dan memaksimalkan pelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Alternatifnya, tidak melakukan apa-apa akan mengakibatkan kematian semua orang yang ia selamatkan. Lalu yang kedua itu terkait argumen deontologi. Nah, atau etika berbasis tugas. Di sini meskipun Schindler dia memulai dengan quotes on quotes tugas yang jelas untuk menyelamatkan nyawa, tindakannya berkembang menjadi keharusan moral. Ia mengakui nilai dan martabat intrinsik setiap individu terlepas dari latar belakang mereka yang sejalan dengan prinsip-prinsip deontologis untuk menghormati orang sebagai tujuan itu sendiri, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Komitmennya sendiri untuk melindungi pekerjanya bahkan dengan resiko pribadi yang besar menunjukkan rasa tanggung jawab yang kuat setelah kebangkitan moralnya terjadi. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Abrizal. Oke, terima kasih banyak Mas Akbar. Nah, saya ingin melanjutkan dari Mas Akbar tadi, itu ada etika kebajikan. Etika kebajikan ini adalah transformasi Schindler mencerminkan beberapa kebajikan. Yang pertama ada keberanian. Hal itu menunjukkan dari ia berulang kali mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang lain. Kedua ada kasih sayang atau empati. Aksinya terhadap kekejaman jelas memastikan empati yang mendalam dan memotivasi tindakannya. Yang ketiga ada keadilan. Ia mengakui ketidakadilan yang mendalam dan dari Holocaust dan bertindak untuk melawannya, meskipun dalam skala kecil. Yang keempat ada pengorbanan. Ia rela mengorbankan seluruh kekayaannya dan kenyamanan pribadinya demi kesejahteraan orang lain. Selanjutnya ada pilihan buruk yang paling tidak buruk. Dalam konteks kejahatan yang tidak terbayangkan, Schindler memilih pilihan buruk yang paling tidak buruk. Ia beroperasi dalam sistem yang korup, tetapi ia melakukannya untuk mengembangkan tujuan genosidanya. Keterlibatannya adalah fase strategis untuk mencapai hasil yang sangat moral. Dari kami berdua, dari jawaban nomor 3 tadi. Ya, pertanyaan terakhir nih terkait dengan solusinya ya. Jadi solusi yang dilakukan oleh Schindler ini sangat dapat dibenarkan secara etis ya, terutama melalui kerangka utilitarianisme, tetapi juga dengan argumen deontologi dan etika kebijakan yang kuat. Nah, jadi untuk kesimpulan dari film ini terkait dengan studi moral tentang pilihan di tengah keburukan ekstrim. Jadi Schindler ini adalah lambang manusia yang bisa berubah, bahwa dalam situasi yang paling kejam pun ada ruang untuk keberanian moral. Jadi Spielberg menyampaikan bahwa kemanusiaan bukanlah bawaan lahir semata, tapi pilihan sadar untuk melawan ketidakadilan bahkan ketika itu beresiko. Jadi meskipun motivasi awal Schindler cacat, jadi perjalanannya adalah bukti kuat akan kapasitas transformasi moral dan kemungkinan tindakan etis bahkan dalam keadaan yang paling bejat. Jadi solusinya secara luas dianggap dapat dibenarkan secara etis karena ia memprioritaskan pelestarian kehidupan dan martabat manusia di atas segalanya. Akhirnya menyelamatkan lebih dari 1.000 jiwa dari pemusnahan yang seharusnya terjadi. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak